Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahabbani wa ahabbakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan cintanya kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini setelah selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mensucikan hati kita, dalam rangka membersihkan hati kita. Yang perlu kita catat, yang perlu kita senantiasa ingat, bahwasanya ilmu itu akan membersihkan hati kita. Ilmu itu akan mensucikan hati kita. Manakala kita duduk di dalam majelis yang di sana dibahas ilmu bersama orang-orang yang mencintai ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada kita hati yang suci, hati yang bersih. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surah Abasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang salah seorang dari para sahabat, yakni Abdullah ibn Maktum. Beliau dalam keadaan buta, datang menjumpai Rasulullah SAW, namun kala itu beliau sedang sibuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abasa wa tawalla. Abas, beliau bermuka masa, wa tawalla, berpaling dari sahabat yang mendatangi beliau itu. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal Abdullah ini datang kepada Rasulullah ingin bertanya tentang agama. Namun Allah sebutkan di dalam ayat tersebut la'allahu yazakka, mensucikan diri, membersihkan hati. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu akan mensucikan pemiliknya, akan membersihkan hati seseorang. Oleh sebab itu tujuan utama kita belajar itu adalah agar mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Karena belajar itu bukan hanya tentang menghafal. Fa innal ilma laysa bi kasratir riwayah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tatkala seseorang menghafal riwayat hadis ini, hadis itu, bukan. Tapi ilmu itu
Manakala seseorang bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu. Bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan asbab kita duduk di majelis ilmu dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, mengharap cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan kita kepada apa yang kita inginkan. InsyaAllah dalam tema kiat-kiat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kiat-kiat kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, patut kita ketahui bahwasannya cinta itu adalah satu kebutuhan yang Allah semai dalam hati kita. Ya, tanpa cinta seseorang tidak bisa menjalani hari-harinya. Yang membuat seseorang itu terdorong untuk melakukan usaha, bekerja keras, memeras keringat, banting tulang, itu adalah demi cinta dan demi seseorang yang dia cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya baru saja dibacakan oleh imam ketika salat. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang artinya telah dihiasi bagi manusia itu cinta syahwat. Jadi diri kita ini adalah majbulah, memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semai dalam hati kita itu cinta. Cinta kepada syahwat, cinta kepada perempuan, anak-anak, harta, emas dan perak, kuda, kata Allah, hewan ternak, ladang, semuanya itu perhiasan dunia. Allah sebutkan poin-poin, dan Allah Maha tahu. Karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah juga tahu apa yang kita cintai, dan Allah fasilitasi semuanya. Jadi artinya memang cinta pertama terhadap dunia itu telah ada dalam diri kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah ayat itu apa bunyinya? Setelah ayat yang tadi, dzalika mata'ul hayatid dunya, Allah sebutkan dunia dengan bermacam-macamnya yang dicintai oleh manusia, namun Allah sebutkan di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab, tapi Allah di sisinya memiliki sebaik-baik tempat kembali. Apa itu sebaik-baik tempat kembali? Surga. Dari awal Allah memberikan kita bahwasanya manusia itu memang dibuat oleh Allah mencintai dunia, zuyyi, dihiasi, sehingga kita itu terpana dengan dunia, menginginkannya. Namun di akhir ayat Allah katakan, dan Allah di sisinya memiliki sebaik-baik tempat kembali. Itu artinya Allah menjadikan kita mencintai dunia itu adalah karena Allah ingin menguji kita. Allah buat diri kita ini mencintai dunia dengan segala kemewahannya, gemerlap dunia ini, karena Allah ingin menguji kita. Maka siapapun yang hari ini diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sedang mengujinya. Menguji seberapa banyak dia mencintai dunia dan seberapa besar dia menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah pilihan yang berat bagi kita. Di sisi lain Allah menampilkan dunia dengan segala keindahannya, kemudian Allah menjadikan hati kita tertawan padanya. Di sisi lain Allah menawarkan ada sesuatu yang lebih baik di sisiku, yaitu surga.
Jadi kalau kita gambarkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu seperti kebun yang indah. Kebun yang indah sangat menggoda. Pepohonannya rindang, daunnya hijau, buah-buahannya ranum, bunga-bunganya bermekaran, kupu-kupunya berterbangan, semilir anginnya sangat sejuk, gemericik airnya betul-betul menggoda telinga kita ingin masuk kepada kebun tersebut. Apalagi kebun itu tanpa penjaga, pintunya terbuka. Siapa yang tidak tergoda untuk masuk ke dalam dunia itu? Siapa di antara kita? Tanya hati kita. Pasti kita tergoda untuk masuk ke dalamnya. Pasti. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keadaan kita tergoda dengan dunia tersebut, Allah menginginkan kita untuk tidak masuk ke sana. Jangan masuk ke sana, apalagi sampai terlena menikmati, tidak mau keluar dari sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana? Ya. Wajibatin nar bisyahwat. Neraka itu dilingkupi dengan syahwat dunia tadi. Ternyata apa yang kita tadi lihat daripada keindahan satu kebun itu dengan apa yang berada di sana, ternyata mengantarkan seseorang kepada neraka. Sedangkan Rasulullah menyebutkan, sedangkan surga diliputi bil makarih, dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Oleh sebab itu, jika surga ini atau dunia ini kita ibaratkan seperti kebun yang tadi, maka surga itu kita ibaratkan dengan tempat yang indah, yang tidak pernah disentuh oleh manusia, bahkan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya, apalagi menginjakkan kaki di sana. Namun letaknya itu berada di tengah-tengah hutan belantara yang gelap, dihuni hewan-hewan buas. Untuk menuju ke sana bisa jadi seseorang mengorbankan nyawanya. Begitulah, itu surga. Belum pernah dilihat, belum pernah disentuh, belum pernah ada seorang pun yang menginjakkan kakinya ke dalam surga. Namun letaknya di tengah-tengah hutan yang gelap, hutan belantara. Untuk masuk ke sana mesti melalui bahaya dan rintangan hewan-hewan buas. Kadang-kadang seseorang akan mengorbankan nyawanya. Itulah surga. Ya. Namun apakah kita putus asa? Jangan. Jangan putus asa. Karena Allah memberikan kita, jangan putus asa dari rahmatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Perhatikan, dengan rahmat Allah seseorang bisa masuk ke tempat tadi yang indah di tengah-tengah hutan itu hanya dengan sedikit luka saja. Hanya dengan sedikit luka saja. Itu karena rahmat Allah. Maksud saya, apakah seseorang masuk ke dalam surga hanya dengan perantara syahid? Kan tidak. Coba bayangkan kalau surga itu tidaklah dimasuki oleh kita kecuali harus dengan melalui syahid. Berjihad di medan perang, membawa pedang, tombak, panah, tersayat-sayat, tertancap panah. Kira-kira apakah kita sanggup? Belum tentu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam surga, maka dia akan masuk. Meski dia mati di tempat pembaringannya, di atas kasur sofanya yang empuk, mungkin dia masuk ke dalam surga. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita kembali bahwasanya tadi kita itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dunia.
Namun Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan kita untuk mencintai satu hal yang lebih baik dari dunia tersebut, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Oleh sebabnya tidak ada hal yang paling berat dan hal yang paling harus kita senantiasa perhatikan kecuali ini, hati kita. Bagaimana hati kita hari demi harinya, karena tidaklah kita melangkah kecuali kita semakin dekat kepada ajal kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha." Wahai manusia, sejatinya kalian itu sedang berjalan kepada Allah, betul-betul sedang berjalan. Hari ini orang yang sedang tidur, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, siapapun di antara manusia, sejatinya mereka sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, pasti kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menginginkan kita datang kepada Allah itu dengan hati kita. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara golongannya Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim, datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat di antaranya adalah hati yang membawa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperhatikan poin ini, yakni mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta itu adalah salah satu pembahasan yang cukup penting, bahkan menjadi pilar di dalam pembahasan tauhid. Ada 3 poin di dalam tauhid itu. Satu, cinta. Yang kedua, al-khauf, takut. Yang ketiga, ar-raja, yaitu harap. Bahkan para ulama mengibaratkan cinta ini, jika seseorang hidup atau jika seekor burung hidup, maka yang menjadi cintanya adalah kepalanya, sedangkan kedua sayapnya itu adalah rasa takut dia dan rasa harap dia. Seseorang tatkala dia hidup dengan membawa takut dan harap, tanpa cinta tidak akan mengekal. Seekor burung tidak akan hidup tanpa kepala. Itulah cinta, kata para ulama. Bahkan cinta disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pembeda antara seorang yang beriman dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan bagi Allah selain Allah andada, tandingan. Dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesembahannya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan sifat-sifatnya orang yang beriman itu adalah asyaddu hubban lillah. Mereka lebih mencintai Allah dibanding segalanya. Itulah kenapa cinta ini butuh pembahasan khusus. Karena mahabbah atau cinta ini sebagai perwujudan tauhid seseorang. Dan kita ketahui bahwasanya tidak ada hal yang agung melebihi keagungan tauhid itu sendiri. Itu artinya semakin sempurna seseorang di dalam memupuk cintanya, maka akan semakin tinggi kemuliaan tauhid dalam dirinya.
Jika seseorang belajar mencintai Allah sampai dia mendapatkan rasanya bagaimana mencintai Allah, bahkan terdapat dalam dirinya tanda-tanda bahwasanya Allah mencintainya, maka seseorang itu telah mencapai derajat tauhid yang tinggi. Perhatikan hadis Rasulullah SAW, yakni dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah tatkala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Man huwa Jibril? Siapa Jibril itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu laqawlu rasulin karim. Al-Quran itu adalah perkataannya utusan yang mulia, Jibril maksudnya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, pemilik kekuatan yang hebat, yang dahsyat, dan dekat dengan pemilik arsy, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, dia selalu ditaati oleh seluruh penduduk langit, dan juga dia memiliki sifat amanah. Apa yang dikatakan Allah kepada malaikat Jibril? Faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Allah sebut namanya. Jika namanya Muhammad, Allah akan sebutkan, saya mencintai Muhammad. Jibril, cintailah dia. Lihat di sini Allah mengatakan inni uhibbu, bukan inni ahbabtu, memakai fi'il mudhari, bukan kata kerja lampau, melainkan kata kerja sekarang, menunjukkan bahwasanya cintanya itu akan terus menerus. Kalau dalam bahasa Arab itu kalau pakai fi'il mudhari, li'annahu yufidu tajaddud wa tikrar wal istimrar. Jadi cintanya akan terus. Fa ahbibhu, cintai dia Jibril. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun akan mencintainya. Lihat, ketika Allah sudah mencintai seseorang, efeknya dahsyat. Karena semuanya milik Allah. Langit bumi milik Allah, semuanya milik Allah. Ketika Allah mencintainya, maka semua hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai akan ikut juga mencintai dia. Itu keutamaan seseorang yang dicintai oleh Allah. Apakah sampai di sana? Tidak berhenti sampai di sana. Summa yunadi bis sama, kemudian Jibril langsung mengumumkan di seluruh penjuru langit. As-sama di sini ma'rifah. Ma'rifah itu jadi mencakup seluruh langit dengan berbagai tingkatannya. Sab'as samawat, kita ketahui bahwasanya langit itu ada 7 tingkatan. Kata Rasulullah SAW, "'atatis sama' wa huqqalaha an ta'id." Langit itu merintih, dan memang berat dia merintih. Apa sebabnya? Ma min mawdi'i shibrin illa fihi malakun sajid. Tidak ada satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud di sana. Bayangkan, ketika seseorang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, Jibril mengumumkannya, fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai sekalian penduduk langit, Allah telah mencintai si fulan, cintai dia. Fayuhibbu ahlus sama, seluruh penjuru langit dengan seluruh penduduknya mencintai fulan. Bayangkan bagaimana sih orang yang sampai dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kira-kira bagaimana kehidupan dia? Nanti kita akan lihat cara ininya. Kita lihat kiat-kiat dan juga tanda-tandanya. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi, disebutkan dalam hadis, kemudian orang-orang akan mencintai dia di dunia. Maksudnya di sini yang mencintai adalah orang-orang yang beriman.
Karena orang-orang kafir itu tentu saja akan membenci orang yang beriman. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Dan ketika Allah membenci seseorang, begitu juga Allah akan mengumumkannya, memberitakan Jibril untuk membencinya, dan Jibril mengumumkannya supaya penduduk langit itu membenci orang tersebut. Wa iyadu billah, tsumma iyadu billah. Lantas apa yang akan menjadikan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya karena pertemuan kita juga sangat singkat, waktunya sangat singkat, 3 hal yang akan membuat seseorang itu dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa cinta itu akan hadir dalam dirinya. Besar kecilnya perasaan cinta tersebut ditentukan dengan besar kecilnya usaha dia dalam melaksanakan 3 hal ini. Dan tidak ada hal yang akan mendatangkan kecintaan dia kepada Allah dan kecintaan Allah kepada dia kecuali yang pertama adalah bagaimana, sejauh mana dia melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya itu. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa menghindari apa yang Allah menjauhi, meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia dapat menyempurnakan semua yang dia lakukan daripada kewajiban itu dengan an-nawafil, dengan perkara-perkara yang disunnahkan, yang dianjurkan. Perhatikan sebuah hadis masih dalam diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang dia memusuhi wali, waliku, artinya kekasih Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa, faqad adantuhu bil harbi, maka aku akan mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya aw ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada sesuatu yang telah aku wajibkan padanya, salat, shaum, zakat. Itu yang paling Allah cintai. Dan yang paling akan mendatangkan kecintaan Allah, bagaimana sesempurna apa seseorang menunaikan kewajiban dia. Kemudian setelah itu, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan yang yang itu yang dianjurkan, yang disunnahkan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Semakin dia mengamalkan amalan sunnah, semakin Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, maka aku yang akan jadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yusiru bihi, aku yang akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku juga yang akan menjadi tangannya ketika dia menggenggam erat suatu perkara. Wala in sa'altani, kalau dia memintaku pasti aku akan kabulkan. Ya. Nah, wala in ista'adzani lau'idzannahu, dan ketika dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan berikan perlindungan padanya. Itu fatajidu ayyuhal ikhwah, kita akan dapatkan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, ya, maksudnya yang Allah cintai adalah orang-orang yang menunaikan kewajibannya. Yang pertama, salatnya. Bagaimana dia bisa menjawab seruan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menyerunya.
Ini perkara yang tidak mudah. Hal ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadiri salat dengan sepenuh hatinya, menghadirinya sebelum Allah memanggilnya, berwudu'nya dengan sempurna, dan dia selalu berusaha berada di saf terdepan. Kemudian dia khusyuk mendengarkan bacaan imam, bahkan dia mampu untuk menangis. Kemudian setelah itu dia berzikir. Para ulama, man kasura hubbuhu kasura dzikruhu. Siapa yang banyak kecintaannya, pasti dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Kalau kita sedang suka seseorang, pasti akan kita sebut-sebut itu. Kita suka suatu benda, akan kita jadikan itu topik pembicaraan kita. Terus siapa yang mencintai Allah dan menjadikan Allah yang paling dia cintai, maka dia juga akan banyak menyebut namanya, berzikir. Ya. Ketika dia datang bulan Ramadan, berpuasa, maka dia akan menjadi seseorang bagaimana dia bisa memaksimalkan bulan Ramadan. Dia akan menghadiri majlis-majlis ilmu yang membahas tentang keutamaan Ramadan. Dia akan membuka buku-buku yang membahas tentang keutamaan Ramadan, bagaimana caranya mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Dia akan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan dia juga adalah orang yang paling semangat ketika datang kewajiban zakat padanya. Dia akan bertanya kepada ahlul ilmi, apa saja yang harus saya lakukan dengan harta saya ini. Ketika dia memiliki harta, sudah sampai nisabnya, sudah mencapai haulnya, dia akan berusaha untuk mengeluarkan hartanya tersebut. Bahkan bukan hanya mengeluarkan harta, dia keluarkan harta yang terbaiknya. Akan keluarkan harta yang terbaiknya. Dia akan menjadi orang yang sabar, orang yang betul-betul berada di depan. Orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang memang dia itu seperti orang yang bercita-cita tinggal di dalam gua. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Namun tatkala dia bertemu dengan manusia, dia akan menjadi orang yang ingin menjadi contoh panutan bagi manusia di dalam kebaikan. Itu adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus giat dalam mencintai Allah itu adalah satu. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat betul-betul maksimal di dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan kewajiban. Semakin sempurna seseorang menjalankan kewajibannya, maka dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun akan mencintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Hai orang-orang yang beriman, siapapun yang keluar dari agamanya di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahu Akbar. Allah sebutkan yang pertama kali adalah cinta Allah kepada dia, bukan cinta dia kepada Allah. Saking Allah itu sebelum dia melakukan, Allah lebih dulu mencintai dia. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kemudian mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah terbesar. Ya. Ada dalam sebuah hadis, jika kita mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan santai berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan jalan yang agak cepat begitu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin. Di antara sifat mereka itu adalah ruhama. Mereka memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Di antara kasih sayang mereka itu adalah saling menasihati, saling mengingatkan. Ya. A'izzatin 'alal kafirin. Tapi mereka, di samping mereka lembut, sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, namun mereka juga bengis kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang kafir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah." Di antara sebagian manusia, menunjukkan tidak banyak, sebagian saja, mereka ada yang menjual dirinya, jiwanya maksudnya, ibtigha'a mardatillah, mau li ajli, yakni kenapa mereka mengorbankan jiwanya? Ibtigha'a mardatillah, menginginkan keridhaan Allah, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu raufun bil ibad. Rauf, ra'fah. Apa itu ra'fah itu? Ra'fah itu kalau kata orang Sunda itu karunyaan, itu ra'fah. Jadi ketika Allah melihat seorang hamba yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, Allah akan melihatnya, kasihan sekali hambaku, Allah akan mencintai dia. Dia meminta kepada Allah, mungkin sebelum dia mengucapkan dengan lisannya, Allah sudah berikan apa yang menjadi keinginannya. Apakah kita merasakan hal tersebut? Ya, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena Allah itu tidak akan mengkhianati janjinya. Semua yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran benar. Ketika hamba betul-betul melaksanakan apa daripada poin-poin ini, dia akan mendapatkan kecintaan dan akan mendapatkan azab, pengaruh daripada cinta Allah kepadanya. Ya. Dan yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Apalagi ketika syahwat memuncak, apalagi ketika kita dikuasai oleh syahwat kita, untuk dihadapkan dengan syahwat yang begitu dahsyat, sangat berat kita langsung tanpa ragu menjauhinya dan berusaha supaya hati ini tidak terikat dengan dia. Itu sangat berat sekali dengan sesuatu yang haram itu, ketika hati kita sudah dibelenggu oleh syahwat. Namun orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan tanpa ragu. Saya tahu ini adalah haram, saya akan tinggalkan, bismillah, tanpa ada keterikatan lagi hatinya dengan sesuatu itu. Maka apa yang Allah janjikan, awadahullahu khairun minhu, Allah akan janjikan, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik, asalkan dia berani meninggalkan yang haram itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sudah azan juga ya. Yang ketiga adalah melaksanakan amalan-amalan nafilah yang dianjurkan. Salat, puasa, ya, sedekah, itu adalah akan memupuk iman, memupuk kecintaan kepada Allah semakin subur. Perhatikan di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang orang-orang Ahlul Quba yang tinggal di sekitaran Quba. Allah puji mereka, Allah cintai mereka, bukan karena mereka melakukan amalan haji, jihad, bukan. Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana di Quba itu ada orang-orang yang mereka mencintai at-tatahhur, bersih-bersih. Istilah kita itu cebok. Coba kita menganggapnya hal apa itu? Hal yang sangat remeh. Yuhibbuna an yatatahharu, karena sebab mereka suka melakukan bersih-bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Setelah itu mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka itu senang menggabungkan dua dalam bersih-bersih itu, al-istinja wal istijmar. Selain mereka mensucikan setelah buang hajat dengan air, mereka lebih dulu dengan batu, kemudian dengan air. Mungkin hal yang sangat sepele di benak kita, namun efeknya lihat, Allah abadikan dalam Al-Quran. Tidakkah kita membaca Al-Quran hari ini, kita membaca tafsirnya, kita akan mendapatkan Allah mencintai mereka Ahlul Quba. Apa? Apakah mereka berjihad? Apakah mereka haji? Amal-amalan dahsyat? Tidak. Cebok. Dengan istijmar, dengan batu, kemudian dengan air.
Maka jangan sekali-kali meremehkan amalan-amalan sunnah. Ketika seseorang melaksanakannya dengan penuh kecintaan, seperti mereka yuhibbun ayyatataharu, senang suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan kecintaannya. Itulah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara nasihat singkat untuk saya dan untuk kita semuanya, giat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada 3 hal tadi. Bagaimana usaha kita dalam melaksanakan sesempurna mungkin kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kemudian menjauhi larangannya dengan sepenuhnya, dijauhi, ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjadi orang yang paling terdepan di dalam menyempurnakan kewajiban tersebut. Kemudian Allah berikan taufik kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan kepada kita, dan kita juga mampu menyempurnakan dengan amalan-amalan yang Allah anjurkan kepada kita. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, ya baca Quran kita, itu adalah amalan-amalan yang sangat utama yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.